Guys, welcome back. Oke, jadi hari ini gue pengen ngebahas soal reksadana pasar uang. Apakah benar ya hasilnya atau potensi hasilnya itu di atas daripada ya inflasi yang ada, ataukah memang di bawah? Atau juga ada salah satu pertanyaan yang menyebutkan bahwa ya gue mendingan deposito aja di bank ketimbang di reksadana pasar uang karena deposito di bank jauh lebih besar. Nah, mari kita kaji sama-sama di video ini. Buat kamu yang penasaran, kamu harus tonton video ini sampai habis. Oke, jadi kita disclaimer dulu sebelum masuk ya. Pertama, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung risiko. Salah satu risikonya adalah penurunan. Ya. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Jadi gini, sobat investor semua sekarang mungkin yang masih pemula, ya kan, sering mendengar atau mungkin kalian itu ngelihat di aplikasi Bibit misalkan ya, reksadana pasar uang di atas daripada suku bunga deposito. Tapi apakah benar gitu ya? Dibandingkan deposito ini lebih unggul? Nanti kita coba kaji sama-sama ya. Oke, gua akan coba share screen dulu di sini. Ya, gua akan share screen dari. Oke, kita mulai dari sebentar. Dari sini dulu ya. Nah, ini kita back dulu. Ini gue pakai aplikasi Bibit juga ya, ini sebagai contoh aja ya gitu. Kalian bisa pakai aplikasi apa kayak, mau Bibit kayak, mau Ajaib kayak, mau Tanam Duit kayak, mau yang lain-lain, itu terserah gitu ya. Karena konteksnya sama, reksadana pasar uang ya reksadana pasar uang gitu ya. Oke, ini ada kaca pembesar. Kita ambil reksadana pasar uang. Nah, di sini sorry. Ada statement kan, risiko rendah dengan return yang lebih tinggi dari deposito. Nah, benar nggak nih guys? Oke, kita akan kaji sama-sama. Pertama, ya, reksadana pasar uang. Kalian lihat di sini nih. Ada yang untungnya 3%, ada yang 5,25, ada yang 3,09 ya. Ada yang 2,01, ada yang 3,27, ada yang 4,27 dan lain sebagainya sampai bawah ya. Rata-rata ya 5% ke bawah lah gitu. Ya, paling tinggi juga mentoknya di 5,8 ya. 5,08. Ini kayaknya tadi. Nih, dana mas rupiah plus paling yang tinggi itu. Sorry, yang paling tinggi Sukor Invest ya. Money market. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih. Gua akan ngebahas dulu sebelum ke suku bunga deposito itu adalah ke inflasi. Ya, sempat ada yang nanya juga ya. Itu apakah memang benar bahwa reksadana pasar uang itu tuh udah di atas daripada inflasi? Ya, beberapa orang bilang katanya, "Wah, inflasi Indonesia itu 6% gitu ya, di rata-rata 6%. Berarti reksadana pasar uang dengan nilai kayak gini itu di bawah dong. Ngapain kalian invest di reksadana pasar uang?" Sempat ada yang ngomong kayak gitu. Gue akan jawab ya. Nih, gue buka data dari BI ya, dari Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini kan data yang paling absah lah ya di Indonesia gitu. Nah, di sini kalian lihat nih, inflasi yang ada pada Indonesia November 2021 adalah 1,75% ya. Terus Oktober 1,66. Jadi kalian jangan ngelihat bahwa kayak ini nanti ditambahin ya di dalam setahun. Enggak. Ini nggak ditambahin, Pak. Ini progresnya aja naik turunnya per bulan. Karena kan inflasi rata-rata per bulan tuh bisa naik dan bisa turun. Ini makin lama makin naik gitu ya. Ini sempat ada penurunan terus naik ya dan lain sebagainya ya gitu, fluktuatif, tapi makin lama makin naik. Ya indikasinya sebenarnya kalau inflasi naik bukan semata-mata pasti ya jelek guys, tapi ada juga baiknya gitu ya. Kenapa? Karena kalau inflasi naik berarti harga-harga udah mulai naik, udah mulai balik normal. Nah, itu menandakan bahwa ekonomi Indonesia tuh udah mulai stabil kayak sebelumnya ya. Yang pokoknya gini lah, inflasi tuh jangan ketinggian, jangan kerendahan.
kerendahan pun bisa jadi masalah kayak gitu. Karena banyak usaha yang tutup dan lain sebagainya, itu juga karena inflasinya rendah. Ya, perputaran duitnya juga rendah gitu. Nggak ada orang yang berani untuk nge-push harga tinggi gitu ya untuk apa namanya usaha mereka. Akhirnya kalau mereka nggak nge-push harga mereka lebih gede, mereka nggak bisa nutup apa ya biaya-biaya yang keluar di saat pandemi. Karena misalkan nih, kalian lihat mall-mall atau apa, kenapa sih toko-toko pada tutup? Karena ya daya beli masyarakat kurang kuat gitu. Akhirnya mereka mungkin setting harga lebih murah. Ketika setting harga lebih murah, mungkin untungnya tipis atau mungkin apa namanya ya nggak kebeli gitu ya, otomatis kan itu jadinya bikin usaha bangkrut. Nah, itu efek dari inflasi yang kecilan. Kalau kegedean pun gitu itu bisa jadi masalah, kayak tisu toilet bisa sampai 1 juta dan lain sebagainya, itu bisa jadi masalah. Tapi kalau misalkan rata-rata kayak sedang, kayak misalkan Indonesia tuh rata-rata tuh 3,5 ya, 3,5, 3,4, 3,2 ya, sekitar 3, lah. Sempat nggak lebih gede dari itu, pernah, tapi jarang banget gitu, rata-rata 3, sih. Seperti itu guys, karena kalau ngomongin inflasi kayaknya mesti harus ada topik sendiri. Intinya jangan ketinggian dan jangan kerendahan, jadi harus di rata-rata. Seperti itu. Oke, nah di sini menjawab pertanyaan yang tadi, apakah di atas daripada inflasi? Ya jelas, kalian lihat aja sendiri. Di sini terakhirnya 1,75%. Di sini return 1 tahun terakhir, ayo 3%, 5%, 3%, 2%, 3,27, 4,27. Kira-kira lebih tinggi dari inflasi nggak, Pak? Jawabannya adalah lebih tinggi dari inflasi. Wah, gue takut nih kalau misalkan reksadana tuh nanti keuntungannya apa namanya bisa nggak lebih gede daripada inflasi. Bisa nggak terjadi gitu? Bisa, tapi kemungkinannya lebih kecil gitu ya. Kalau kalian memilih reksadana yang bagus. Caranya juga pernah gue jabarin juga cara menganalisa reksadana yang bagus. Kalau reksadana yang bagus, pasti dia di atas daripada inflasi juga gitu. Kalau udah di atas inflasi kan enak gitu ya. Kalian bisa dapat hasil yang lumayan. Oke. Tuh fakta pertama. Yang kedua adalah suku bunga deposito. Nih, gue lihat nih dari sini. Dari pusat data kontan.co.id, di sini tuh ngomongin soal bunga deposito. Ini ya, bunga deposito berdasarkan 13 Desember 2021, ini adalah yang terbaru ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Gue akan melihat dari yang strip ini, karena ini rata-rata. Kalau ini yang tertinggi, ini yang terendah. Jadi gue nyari rata-rata aja. Kalau di sini, ya kita ambil misalkan BCA. BCA aja, bunga depositonya itu 2%, Pak. Ya, 2% loh rata-rata. Nah, terus juga Bank Kapital, itu dia bisa lebih gede, ya, gitu. Tapi kalau yang terkenal yang banget ya, kayak BCA, itu tuh masih, menurut gue masih kecil. Tapi kan kalau kalian perhatiin ya, 4,38, 3, sekian, 2,7 sebenarnya tuh apa namanya hampir sama dengan reksadana pasar uang kan? Ya kan hampir sama ya. Mungkin kalaupun tinggi sedikit reksadana pasar uang. Tapi itu hampir sama. Bedanya apa? Bedanya adalah ketika suku bunga deposito itu dia ya belum dipotong pajak. Kalau misalnya reksadana itu udah bersih gitu. Ya, jadi kalau misalkan ini dari yang kayak 3,75 ini belum dipotong pajak, Pak. Dari hasilnya tersebut. Nah, jadi sebenarnya makanya orang-orang pada beralih ke reksadana pasar uang. Toh reksadana pasar uang juga rata-rata isinya adalah deposito. Walaupun memang ada instrumen lain ya, kayak misalkan treasury notes, ada juga apa namanya obligasi jangka pendek atau short term bonds ya dan lain sebagainya. Kita ambil contoh seperti Sukor lah, invest money market. Kalian lihat di sini. Nah, di sini kan ada alokasi aset ya. Ingat, reksadana itu adalah paket investasi. Di dalamnya itu ada berbagai macam instrumen investasi ya, atau aset lah. Nah, di sini, tuh kalian lihat sendiri kan, isinya itu 41,31% itu deposito, Pak. Dan setara kas. Nah, ngerti kan? Bedanya apa lantas deposito ini dengan ini? Bedanya adalah kalau misalkan kita naruh di reksadana pasar uang, ya yang deposito di reksadana lah ya, secara general, si manajer investasi selaku pemilik produk reksadananya, dia itu kan invest dalam jumlah besar ya ke suatu bank. Kalau misalkan invest dalam jumlah yang besar, biasanya akan dapat bunga ya tambahan lah gitu ya, dapat bonus lah.
rate-nya ditambah gitu ya. Nah, kayak gini kan tentunya akan lebih menguntungkan ketimbang kalian deposito sendiri, misalkan ke bank nih, dengan deposito 10 juta atau 11 juta atau berapa gitu. Ya itu kan tentunya kalian nggak akan dapat special rate atau bunga spesial layaknya kalian misalkan investasi ya misalkan di reksadana pasar uang gitu. Jadi sekarang di sini udah mulai kelihatan jelas kan kenapa reksadana pasar uang itu statementnya bahwa dia di atas daripada suku bunga deposito atau di atas daripada deposito karena ya itu dia nggak ada potongan. Kalaupun misalkan 11-12 yang kalian lihat ini nih kayak 11-12 nih 3, sekian, 2, ada yang 5, sekian gitu ya. Tapi ya itu ini belum dipotong gitu ya sama pajak. Kalau ini kan udah bersih bedanya. Jadi dari hasil ini tuh, ini kalian udah terima bersih. Jadi tentunya ada sedikit keuntungan lebih ya. Itu soal ngebahas reksadana pasar uang dengan deposito ya. Kenapa reksadana pasar uang itu potensinya lebih gede dibandingkan deposito ya. Kalau mau ngejelasin banyak hal bisa aja, tapi gue kayaknya nggak mau ngejelasin panjang juga karena nanti akan ada video selanjutnya ya. Oh, kalau misalkan di apa namanya di bank ada namanya lembaga penjamin, kalau di reksadana nggak ada gitu dan lain sebagainya. Perlu diingat guys, semakin besar potensi keuntungan yang ditawarkan, pasti akan ada sedikit risiko lebih yang mesti ditanggung oleh si investor ya. Jadi makanya kalian lihat misalkan cryptocurrency kok bisa untungnya gede karena risiko yang kalian tanggung tuh gede gitu. Itu adalah investasi yang benar gitu. Jadi kalau misalkan ini bisa risikonya lebih gede dibandingkan di bank, iya jelas, tapi potensinya lebih gede. Nah, berarti kita takut dong kalau di reksadana pasar uang nanti tiba-tiba ada masalah dan lain sebagainya gitu kan. Ya entah dari manajer investasi bukan di aplikasi ya, karena di aplikasi kan jadi masalah kalau misalkan hilang karena jatuhnya duit kalian kan ditaruh di bank kastedian ya. Jadi kalian bisa langsung ngomong ke manajer investasi. Nah, kalau misalkan manajer investasinya masalah, itu gimana? Nah, hal-hal kayak gitu bisa dihindari, guys. Jadi kalian bisa analisa sendiri. Gue udah pernah ngejelasin juga cara analisanya. Dengan cara kayak gitu, kalian minimalisir resiko-resiko itu terjadi, ya. Dan kalian bisa dapat keuntungan yang lebih maksimal. Gitu sih, guys. Yang penting lu jadi seorang investor lebih smart aja dan pandai dalam menyikapi segala sesuatu. Oke, itu aja buat sobat investor yang setelah ini apa namanya ingin belajar lebih dalam lagi soal reksadana pasar uang atau soal reksadana, kalian bisa cek di playlist dana darurat saya dari awal sampai akhir. Kalian tonton aja. Di situ bakal ada edukasi soal reksadana. Dan juga buat kalian semua ya yang termotivasi untuk investasi reksadana di aplikasi Bibit, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah ini. Oke semuanya ya. Kalau kalian suka dengan channel ini, kalian bisa share dan klik bel notifikasi supaya terupdate apabila ada video-video terbaru tentang gue. Oke semuanya, terima kasih.